La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah au kama qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih terpilih menjadi hambanya yang beriman. Kemudian yang kedua kalinya salawat dan salam selalu dan senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau, atas izin Allah tentunya kita kemudian menjadi bagian dari umat yang mengharapkan syafaatnya. Wa nifidin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian seorang khatib selalu senantiasa mengingatkan dirinya khususnya dan panjenengan semua secara umum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali di atas keislaman menjadi seorang yang beriman. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Maka tema ketakwaan yang mau saya sampaikan pada siang hari ini yaitu bersatu bersama dengan pemimpin. Sebagaimana yang telah kita jalani atau yang telah terjadi di negeri ini pada bulan yang lalu yaitu pemilihan pemimpin. Maka ada yang kalah dan ada yang menang. Dan sebelum pemilihan harusnya seorang muslim kemudian memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian memilih berdasarkan amplop atau apapun yang diterimanya. Nabi SAW pernah bersabda, Innad dajjala yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa naron. Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar, dan ketika keluar dia membawa api dan air. Fa ammal ladzi yarahu an-nas ma'an fa nahrun tukhri. Maka apa yang nampak oleh manusia sebagai air, maka pada hakikatnya adalah api. Wa ammal ladzi yarahu an-nas naron. Dan apa yang nampak oleh manusia sebagai api, fama'un baridun adbun, maka hakikatnya itu adalah air yang dingin dan menyegarkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, faman adraka dzalika minkum, siapa yang kemudian nanti berjumpa dengan Dajjal, falyaqa fil ladzi yarahu naron fa innahu ma'an adbun thayyibun, maka pilihlah apinya karena hakikat apinya adalah air yang seger dan enak. Khonifidin azani Allah wa iyyakum. Hadis ini memang berbicara tentang Dajjal sebagai sosok yang benar-benar akan muncul. Tapi fitnah yang disebutkan di sini itu bisa kemudian kita ambil ibroh, kita ambil pelajaran bahwasanya akan datang masa di mana orang menawarkan air, pada hakikatnya itu adalah api. Maka orang-orang yang kemudian menawarkan amplop yang isinya duit, yang duit itu bisa jenengan belikan es teh yang akhirnya menjadi air yang seger, maka hakikatnya itu adalah api. Allah mengatakan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan yang menerima suap maka dua-duanya masuk neraka. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, kullu lahmin nabada min suhtin fannaru aula bih. Maka setiap orang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih layak untuk memakannya. Oleh karena itu maka orang yang beriman akan faham benar bahwasanya ajakan untuk tidak menerima suap itu adalah sebuah kebenaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nyata-nyata disampaikan dalam banyak hadis dan banyak teks hadis yang semuanya insya Allah condong kepada sifat sahih daripada tidak. Oleh karena itu maka ketakwaan haqqa tuqatih dalam hal ini yang harus kita hadirkan adalah silakan panjenengan milih siapapun calon yang jenengan pilih, tapi jangan memilih karena panjenengan menerima sesuatu, dan bahkan ketika panjenengan sudah menerima sesuatu maka bertobatlah dengan mengeluarkan sesuatu yang jenengan terima dalam bentuk yang sama. Apabila bentuknya adalah uang maka keluarkan dengan uang yang sama, apabila bentuknya makanan maka keluarkan dalam bentuk makanan yang sama. Semoga Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Dalam suatu kesempatan Nabi SAW berkisah
tentang bagaimana beliau dijanjikan telaga. Jadi nanti orang itu setelah meninggal masuk kuburan, kemudian dibangkitkan, dia akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dia berjalan mengantri untuk dihisab. Setelah hisab dia ditimbang, pasca ditimbang dia akan dihadirkan atau didatangkan ke telaga Al-Kautsar. Maka Nabi SAW pernah dikisahkan oleh Anas bin Malik bahwasanya bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada satu hari Nabi SAW berada di tengah-tengah kami. Kemudian dikatakan di sini yaitu baina adhurina id ighfa'atan summa raja'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian beliau tiba-tiba tertidur sebentar, males gitu. Kemudian beliau tiba-tiba terbangun, mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Jadi tertidur kemudian mesem, bangun mesem. Fakulna, kata kami, ma'adhaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa tersenyum seperti itu ya Rasul? Kata beliau SAW, unzilat alayya anifan suratun, baru aja turun kepadaku satu surat. Faqara'a, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu. Jadi beliau mendapatkan wahyu dalam posisi tertidur, yaitu inna a'tayna kal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi ada dua amal, yaitu salat dan berkurban. Ini perwakilan dari salat itu amal yang tidak mengeluarkan dana, dan berkurban adalah amal solih yang membutuhkan dana. Kemudian inna sya'ni'aka huwal abtar. Sungguhnya apa yang menjadi permasalahan dari musuhmu itu nanti akan terputus keturunannya. Tsumma qala, kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Kamu tahu enggak apa yang disebutkan dalam surat itu Al-Kautsar itu apa? Qulna, kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan ini harus menjadi karakter dari seorang muslim ketika ditanya tentang urusan agama yang memang kita enggak tahu, kita enggak boleh ngawur sok tahu. Maka para sahabat selalu ketika ditanya oleh Nabi SAW dan mereka enggak tahu jawabannya, mereka hanya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, fa innahu nahrun. Al-Kautsar itu adalah sungai. Wa adanihi, dan kemudian dijanjikan kepadaku oleh Rabbku azza wa jalla, alaihi khairun katsirun, yang di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujum. Dia adalah sebuah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti, di mana di dalamnya, di pinggir-pinggirnya, bukan di tengahnya tentunya, di pinggir-pinggirnya itu ada gelas-gelas, ada wadah-wadah yang jumlahnya sangat banyak, seperti banyaknya jumlah bintang-bintang di langit yang akan digunakan untuk minum oleh umatku. Kemudian fayuhtalaju al-abdu minhum fa aqulu rabbi innahu min ummati. Kemudian Allah mengusir sebagian di antara hambanya yang ada di telaga Al-Kautsar. Kemudian aku berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, yang engkau usir itu juga umatku. Jadi ada orang yang kemudian sudah ke situ, Nabi mengizinkan, begitu sampai situ sama Allah malah diusir, disuruh pergi. Kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqul, berkata, ma tadri ma ahdatsat ba'daka. Kamu wahai Muhammad gak ngerti kelakuan umatmu itu sepeninggal kamu setelah wafatmu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya satu, Nabi dijanjikan telaga Al-Kautsar, dan semua nabi juga dijanjikan yang sama dengan nama telaganya masing-masing. Dan ternyata di antara orang yang mendekat kepada Nabi SAW pada waktu itu ada orang yang kemudian diusir. Padahal Nabi tidak mengusir, karena dilihat ini memiliki ciri umatku. Nanti dalam hadis-hadis ketika ditanya, bagaimana engkau mengenali kami, kata Nabi SAW, terlihat dari bekas wudu. Jadi wudu kita sama wudu umat-umat terdahulu itu ada agak beda. Nah maka ketika kemudian cahaya wudunya itu sesuai dengan wudu umat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengenali kita sebagai umatnya dan kemudian dipersilakan. Begitu kemudian sudah mendekat kok malah diusir. Nah, dalam banyak hadis disebutkan sebabnya macam-macam.
Tapi saya pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, yaitu bersatu bersama dengan pemimpin, maka saya membawakan sebuah hadis. Salah satu sebabnya adalah seseorang yang kemudian memisahkan diri dari kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kharaja minal jamaah qida sibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi hatta yuraji'ahu. Maka kata beliau, barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin sejengkal saja, artinya kita sudah bernegara dengan baik kok kemudian pilih bedal, pilih lungo, kayak sebagian orang yang kemudian keluar dari negeri ini, begitu nyebrang ke negeri lain kemudian membakar visanya dan membakar paspornya dan kemudian memotong-motong KTP-nya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin sejengkal saja, dia tidak bersatu dengan pemimpinnya, maka sungguh akan lepas darinya ikatan Islam dari lehernya sampai dia kembali lagi kepada jamaah itu. Kemudian beliau SAW bersabda lagi, waman mata walaysa alaihi imamu jama'atin, dan siapa yang kemudian mati dalam keadaan tidak punya imam. Ini hadis yang dicopot sama orang-orang LDI, maka ini juga salah. Karena yang disebut imam di sini adalah penguasa yang mana manusia berkumpul dengannya dan manusia meridhoinya sebagai pemimpin tertingginya. Tentu ini nggak cuma sekedar gelar, tapi benar-benar dia menguasai wilayah, dia memegang tentaranya, dia memegang aparatnya, dia memegang anggarannya, itulah penguasa. Tapi nek mau gelar gitu kan, saya nanti nyolat di sini, saya punya gelar imam gitu. Tapi apakah saya punya negeri ini? Kan tidak. Maka imam yang benar di sini ya imam yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah, lengkap dengan aparatnya, lengkap dengan persenjataannya dan tentaranya. Itulah imam. Makanya dikatakan di sini, waman mata walaysa alaihi imamu jama'atin. Dan siapa yang kemudian mati dan dia tidak memiliki pemimpin yang kemudian dia berjamaah dengannya, fa inna mautatahu mautatun jahiliyatun, maka kematiannya seperti kematian orang-orang jahiliyah. Kemudian wa khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian Nabi SAW berkhutbah dan kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni faradtun lakum alal haud, kowe kabeh tak enteni ning telagaku. Wa inna sa'atahu ma baina Kufah ilal hajaril aswad, dan jarak luasnya haud itu, telaga itu seperti jarak kota Kufah sampai Hajar Aswad di Mekah. Kemudian wa aniyatuhu ka'adadin nujum, dan wadah-wadahnya sebanyak bintang-bintang. Wa ini, dan aku benar-benar akan melihat ra'aitu unasan, sejumlah manusia min ummati, dari umatku, lamma danau minni kharaja alaihim rajulun faqala, ketika mereka mendekat kepadaku di telaga itu, kemudian muncul seorang laki-laki dan dia berkata, bihim anni thumma aqbalat zamratun ukhra fa fa'ala bihi kadzalik falam yaflit minhum illa kamatsalil na'ami. Maka laki-laki itu menghalangi orang ini. Jadi umatku ini mendekat, tak biarkan kok kemudian ada orang yang menghalangi, mengusir. Dan kemudian datang lagi kelompok lain, diusir lagi. Datang lagi kelompok lain, diusir lagi. Dan tidak ada yang selamat dari mereka kecuali sejumlah unta yang tersesat. Artinya sedikit sekali yang kemudian bisa datang pada telagaku ini dengan benar. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, la'alli minhum ya Rasul, ya Nabi Allah, semoga aku termasuk mereka wahai Nabi Allah. Kata Nabi SAW, la walakinnahum qaumun yakhrujuna ba'dakum wa yamsuna qahqara. Bahwasanya beliau menjawab, tidak, kamu enggak termasuk orang yang terusir itu. Tetapi yang terusir itu adalah kaum yang akan muncul setelah kalian dan akan berjalan mundur ke belakang dari agamanya, tidak kembali kepada agamanya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka kalau kita hayati rangkaian hadis ini, yaitu menjelaskan tentang bagaimana orang yang tidak mau bersatu dengan pemimpin, lalu kemudian Nabi menjelaskan adanya orang-orang yang terusir, sehingga yang bisa kita pahami adalah termasuk salah satu sifat orang yang terusir dari telaga Al-Kautsar adalah mereka yang tidak mau bersatu di atas pemimpin yang sah. Oleh karena itu maka para imam-imam menuliskan dalam kitab-kitab akidah mereka. Jadi ini bukan perkara fikih biasa, tapi dimasukkan dalam kitab-kitab akidah. Sebagaimana Imam Sufyan As-Tsauri, beliau mengatakan, wasabru tahta liwa'is sultan jairun au adlun. Maka seorang muslim harusnya bersabar di atas penguasanya, apakah dia orang baik maupun orang jelek, apakah itu pilihan jenengan ataupun bukan. Maka siapapun yang jadi, maka kita harus kemudian mendengarkan dan bersabar atas apa yang mereka lakukan. Khawanifiddin azani Allah wa iyyakum. Kalimat yang serupa diucapkan oleh Imam Ahmad bin Ambal, bahwasanya wasam wa ta'ah, wajibnya mendengar dan taat lil a'immah
pada para penguasa, wa amirul mukminin, dan para pemimpin kaum muslimin, al-barri wal fajir, apakah dia orang baik, apakah orang jelek, wa man waliyal khilafah, dan siapa yang memegang tampuk kepemimpinan, yaitu fastama'an nasu alaih, yaitu mereka yang manusia berkumpul kepadanya, waradu bihi, dan mereka meridhoinya. Makanya kalau dalam konteks Indonesia, kita sepakat siapa presidennya, kita sepakat siapa yang menjadi pemimpin tertinggi kita. Nah, itulah yang kemudian harus kita dengarkan atas perintah yang tidak bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kemudian beliau menyuruh kalau di jalan pakai helm, ya kita manut. Kalau nikah dicatatkan di KUA, ya kita manut. Kita punya anak disuruh untuk urus akte, ya kita manut. Kita udah gede 17 tahun ke atas suruh ngurus KTP, manut. Kita kemudian mau haji umrah suruh ngurus visa, ya manut. Maka inilah bentuk ketaatan yang dimaksud di dalam syariat, bukan ketaatan yang membabi buta, tapi ketaatan yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Kemudian dikatakan lagi oleh Imam Al-Kirmani, beliau mengatakan, dan ini kitab-kitab akidah Pak saya ambil. Beliau mengatakan, wal inqiyadu liman walahullahu amroka, maka wajib tunduk kepada mereka yang memegang urusanmu. Layan za'yadaka min ta'ah, jangan pernah cabut tanganmu dari ketaatan kepada mereka. Wala yahruz alaihi bisaifika, dan jangan pernah keluar dari rumahmu membawa senjatamu untuk menantang mereka, hatta yaj'alallahu laka farajan wa mahrajan, sampai kemudian Allah mengeluarkan kamu dari masalah dengan doa-doamu itu. Wa alla tahruja ala sultan, dan jangan pernah kamu membangkang atas penguasamu. Wa tasma'u wa tuti, dan dengarlah dan taatlah. Wala tangkusul bai'ah, dan jangan kamu cabut loyalitasmu. Faman fa'ala dzalika, siapa yang kemudian melakukan itu, barang siapa yang kemudian membuat rusuh di negerinya, fahuwa mubtadiun, maka dia ahli bid'ah, mukhalifun mufarikun lil jamaah, maka dia orang yang menentang, berselisih, dan kemudian berpecah dari jamaah yang tadi disebutkan, dia akan terusir dari telaga Al-Kausar. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qaili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, saya ingin meringkas apa yang saya sampaikan di khutbah yang pertama, dan saya mengutip perkataan Imam Al-Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari mengatakan dalam kitab yang beliau susun, kitab akidah, beliau mengatakan lagi itu aksara min alfi rajulin min ahlil ilmi. Aku pernah berguru kepada 1000 lebih ahli ilmi, para ulama yang tersebar di negeri Hijaz, Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam dan Mesir, dan mereka mengatakan hal yang sama tentang poin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, sampai pada masalah kepemimpinan mereka mengatakan hal yang sama, wa alla tunazzi'al amra ahlahu, dan jangan pernah kamu mencabut loyalitasmu kepada penguasa yang memegang urusanmu di negerimu, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda, talasun la yughallu alaihinna qalbu mri'in muslim. Ada 3 hal yang harusnya hal-hal ini tidak perlu memberatkan hati seorang muslim. Yang pertama, ikhlasul ilmi lillah. Seorang muslim wajib mengikhlaskan hatinya untuk kemudian menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ta'atu wulatul amri, dan taat kepada pemimpin yang diberikan kekuasaan kepadanya. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan wajib untuk kemudian melazimi jamaah mereka, membersamai mereka dalam negeri, dan tidak boleh membuat kerusuhan. Kenapa? Fa inna da'wa tahum tuhitu min waraihim, karena kebersamaan kita kepada pemimpin, karena doa-doa kita kepada pemimpin itu minimal ketika panjenengan melihat pemimpin itu masih kurang baik, minimal ketika jenengan doakan, minimal ketika jenengan panjatkan doa-doa itu, mereka minimal akan menjaga kita di dalam negeri ini secara aman, sehingga panjenengan bisa ibadah tanpa harus mendengar dentuman bom yang jatuh sebagaimana orang-orang Palestina. Sebagaimana juga jenengan gak perlu merasakan
pahit getirnya mencari nafkah ketika kemudian terjadi kerusuhan di mana-mana sebagaimana yang pernah lalu terjadi di negeri ini. Oleh karena itu maka orang yang beriman akan paham pentingnya keamanan di dalam suatu negeri, dan kemudian ngapunten jeleknya penguasa itu tidak boleh kemudian menjadikan legalitas kita untuk kemudian merongrong negeri ini kemudian merusak kedamaian yang ada di negeri ini. Dan ini benar-benar tertulis dalam kitab-kitab akidah, dan saya mengumpulkan 19 kitab akidah dan semuanya menyebutkan hal yang sama, dan ini menunjukkan bahwasannya inilah yang disebut sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan orang Islam yang berada di atas sunnah dan selalu mengajak untuk berjamaah, bukan berpecah, bukan saling bermusuhan. Oleh karena itu siapapun pemimpin panjenengan, maka harusnya panjenengan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dahum bi ba'din. Pemimpin itu citra dari masyarakatnya, bukan pemimpin yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik, tapi masyarakat yang baik justru akan melahirkan pemimpin yang baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau panjenengan berharap pemimpin yang tidak korupsi, maka mulailah dari jenengan ketika ngurus SIM jangan pernah nembak. Silakan, ketika itu panjenengan sepakat melakukan itu semua, maka insya Allah Allah akan berikan pemimpin yang baik. Tapi kalau segala macam urusan jenengan mudahkan dengan cara-cara seperti itu, maka gak salah ketika Allah kemudian mendatangkan pemimpin yang sebagaimana panjenengan lihat. Oleh karena itu maka menyalahkan pemimpin itu kurang tepat. Yang tepat adalah mengintrospeksi diri sendiri. Oleh karena itu para ulama ketika ditanya tentang pemimpinnya yang jelek, mereka jawabannya istighfar sing akeh, dongakno pemimpin sing enek, karena mereka nanti akan mendapatkan kebaikan dari doamu dan mereka akan berubah. Dalam konteks saya menyampaikan bagaimana bahayanya judi online di banyak masjid. Tapi apakah kemudian itu mengurangi tingkat perjudian? Boten. Tingkat perjudian malah mundak. Mergone napa lah sing judi ra tau ning masjid. Tapi begitu kemudian yang membuat keputusan bagaimana judi itu harus diberantas adalah penguasa, maka 380.000 situs ditutup. Kemudian rekening-rekening bandarnya diblokir, kemudian duitnya yang mengalir di stop, kemudian para backingannya ditangkap. Maka ini yang bisa melakukan cuma penguasa. Nah, penguasa akan berubah seperti itu ketika panjenengan doakan dengan baik. Tapi kalau kemudian kita sebagai masyarakat tidak pernah mendukungnya walaupun dengan doa, maka itu adalah sebuah kerugian. Bahkan ketika penguasa itu yang kita sudah nas sebagai orang yang jelek dan tambah jelek, maka tentu yang paling rugi adalah kita sendiri. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di akhir khutbah saya ini saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin yang Allah karuniakan kekuasaan kepada mereka. Apapun caranya, apapun wasilahnya, apakah pemilu, apakah yang lainnya, ketika ada seorang yang naik di atas kekuasaannya dan memimpin negeri ini, maka wajib kita kemudian membersamai mereka di atas kebaikan. Wajib kita doakan mereka agar terus istiqomah di atas kebaikan, karena kebaikan yang mereka buat akan berimbas luas kepada masyarakat kaum muslimin seluruhnya, dari yang paling kecilnya sampai yang paling gedenya, dari yang paling muda sampai yang paling tua, dan itu adalah sebuah keberkahan dalam suatu negeri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Kita tutup khutbah ini dengan doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutmainan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa asdiqana wa ihwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil